Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala fi darin amin. Wa sunna qunutun bi subhin ay fi idari ummati athaniyati ba'da dhikri ar-ratib al-awjah wa huwa ila min syai'in ba'du wa i'tidal ahli min syai'in akhir min Ramadan lil ittiba' wa yuqaw fi nisfi al-awwal ila baqiyat sunnah wa sa'il maktubatin al-khamsi fi i'tidal ar-rak'ah al-akhirah walau masbuqan qala ma imamihi linazilatin nazalat bil muslimin walau wahdan hatta nafu kasir al-alim am syuja' wa dhalika lil ittiba' wa sawa'un fi al-khawf walau min adwi muslimin wal qahd wal wabah wa kharaja bil maktuba an-nafru walau aidan wal mandura fala yusallu fihima rafa yadayhi hadwa mankidayhi walau ala thana كسائر الأدية للاتباع وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها ويكره الرفع لخطيب على الدعاء بنحو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره أي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت أي معه لأن درج في سلكه وبارك فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وتسمى آخره الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله ولا تسمى أوله ويزيد فيه من مضى خروج مرض الذي كان يموت به في الصبح وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونغفر أي نشرك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر ملحق ولما كان قنوت الصبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في دارك آمين wa sunnah kunutun bisubhin. Melanjutkan pembahasan minggu kemarin yang membahas tentang i'tidal, dan ini masih kesunahan ketika ada di i'tidal, di posisi i'tidal. Wa sunnah, dan disunnahkan kunutun, untuk berkunut bisubhin ay fi i'tidali rakaatihi ats-tsaniyah. Bisubhin, dalam kalimat bisubhin baknya bermakna fi. Ya, jadi bukan bisubhin, maka diartikan dengan fi, dan di sini ada takdir mudhaf yang mahdhuf, yaitu seperti ditekankan oleh syarihnya di dalam sarahnya, yaitu fi'tidali rakaatihi ats-tsaniyah, yaitu sunnah qunut di posisi i'tidal rakaat subuh yang kedua. Salat subuh di rakaat kedua ketika posisi i'tidal, disitulah tempat disunahkannya untuk melakukan qunut, bukan untuk di tempat yang lainnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tempatnya adalah di posisi i'tidal, bukan sebelum i'tidal. Walaupun memang di sini ada beberapa riwayat sehingga memunculkan khilaf bainal a'immah. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i posisinya adalah i'tidal. Khilafan Imam Malik menyatakan apa? Sebelum i'tidal itu melakukan posisi untuk melakukan qunut adalah qablahu. Cuma masalahnya Pak, riwayat ahadits yang menyatakan kesunahannya bahwa Nabi melaksanakan qunut adalah di posisi i'tidal sangat banyak dan sangat kuat. Makanya lebih utamanya adalah melaksanakannya di posisi i'tidal.
Bahkan seandainya ada orang memaksakan untuk mengerjakan sebelum i'tidal, bagaimana? Tetap setelah i'tidal dianjurkan untuk mengerjakan qunut kembali. Misalkan sebelum i'tidal, sebelum rukuk kalau langsung mengerjakan qunut dulu. Bagaimana? Ketika sudah rukuk i'tidal, tetap disunatkan kembali baginya untuk mengerjakan qunut. Disunatkan kembali. Kemudian bagaimana? Dia melakukan disunatkan juga untuk sujud sahwi jika ketika tadi melakukan qunutnya memang diniati benar-benar untuk mengerjakan qunut. Karena posisinya menurut mazhab Syafi'i seperti kemukakan oleh Syekh Jamal Ar-Rabi menyatakan apa? Sunnah untuk sujud sahwi. Kalau memang bukan hanya sekedar untuk doa, kalau hanya mujarrad doa bukan niat untuk qunut, tidak ada masalah. Tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sudah ada niat untuk qunut dan itu dilakukan sebelum posisi i'tidal, bagaimana? Disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini posisi i'tidal. Dan itu pun ba'da dzikril ratib, setelah zikir yang memang sudah dianjurkan, ditetapkan alal aujah, menurut pendapat yang lebih kuat adalah dalam hal ini melaksanakan qunutnya itu adalah setelah membaca zikir al-masyru' fil i'tidal, yaitu apa? Wa huwa ila syai'in ba'du, yaitu mulai dari sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam hal ini kesunahan baca qunutnya adalah setelah zikir masyhur ini. Cuma di dalam masalah ini sebagian ulama menolak, sebagian menyatakan apa? Oh tidak demikian. Walaupun kebanyakan ulama memang orang dikatakan al-aujah menyatakan apa? Semua zikir al-masyhur di dalam i'tidal disunahkan, seperti dalam bacaan hingga min syai'in ba'du. Baru setelah itu adalah waktunya untuk mengerjakan qunut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar dalam Tuhfahnya Sarah Minhaj, atau juga di dalam Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad juga menyatakan demikian. Hanya saja ada khilaf yang menyatakan di dalam kitab Al-I'ab bahwasanya sunnahnya tersebut tidak membaca secara utuh, tapi hanya membaca dalam batasan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Perlu di situ langsung menjadi posisi untuk membaca qunut. Hanya saja di sini Syekh Jamal Ar-Ramli mengarahkan kedua pendapat ini. Bahkan sebagian menyatakan tidak ada bacaan, tidak ada kesunahan untuk membaca, yang ada hanya sami Allahu liman hamidah langsung qunut. Bahkan sebagian pendapat demikian. Cuma diarahkan oleh Syekh Jamal Ar-Ramli bahwasanya yang menyatakan membaca sampai komplit seperti di dalam Sarah Fathul Mu'in ini, yaitu min syai'in ba'du, bahkan mungkin ditambahi lagi bacaan setelahnya, itu hanya khusus bagi seorang yang sholatnya munfarid ataukah imam, seperti gambaran dulu imam man marra, yaitu imam mahsurin radina bitatwil. Kalau dia menjadi seorang imam dari makmum yang jumlahnya enggak banyak dan semua makmum ridho untuk diperpanjang, barulah disunahkan demikian. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan oh tidak disunahkan baca semua zikir masyhur di i'tidal, tapi langsung qunut. Paling tidak bacaannya hanya Rabbana lakal ham, setelah itu langsung qunut. Itu adalah untuk selain dua gambaran ini, yaitu gambaran bagi siapa? Bagi makmum ataukah bagi imam yang makmumnya ghairu mahsurin, terlalu banyak, yang nggak mungkin untuk bisa didapati keridhaan mereka semuanya dalam memperpanjang sholatnya. Wa'tidali akhirati witri nisfin, di samping juga qunut sunnah untuk i'tidal rakaat kedua daripada sholat subuh, juga disunahkan melakukan qunut di posisi i'tidal akhirati witrin, witir terakhir, rakaat witir terakhir daripada
separuh yang akhir min Ramadan, bulan Ramadan. Kalau mengerjakan sholat witir, mau ngerjakan yang berapapun, apakah itu 3 rakaat atau bahkan yang paling banyak 11 rakaat, ya, maka bagaimana kalau itu adalah nisful akhir? Jadi nisful akhir di sini berarti mulai masuk ke malam 16. Bukan malam 15 tapi malam 16 daripada Ramadan setelah sholat tarawih, dan dianjurkan juga untuk mengerjakan witir. Maka bagaimana ngerjakan witir ketika rakaat terakhirnya? Dianjurkan pula untuk mengerjakan kunut. Ini seperti halnya subuh di posisi i'tidal, dianjurkan, disunnahkan untuk membaca kunut, ya, di sholat witir rakaat yang terakhir dan di separuh terakhir atau separuh kedua daripada bulan Ramadan. Kenapa alasannya? Lil ittiba', karena untuk mengikuti daripada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu fin nisfil awal, dan dimakruhkan kalau ngerjakan kunutnya itu bukan fin nisfil akhir, tapi ada di separuh pertama. Jadi mulai dari awal Ramadan witirnya yang terakhir sudah langsung mengerjakan kunut. Ini bagaimana hukumnya? Makruh. Kabaqiyati sanah, seperti sisa dari setahun yang lainnya selain Ramadan. Bagaimana witir-witirnya? Apakah dianjurkan? Menurut pendapat yang kuat dinyatakan tidak sunnah, bahkan kalau dikerjakan hukumnya makruh. Nih, yang sunnah hanya di waktu subuh, hanya di waktu separuh daripada Ramadan, separuh terakhir, ya, di rakaat terakhir daripada sholat witir. Itu saja. Selain dari ini hukumnya makruh. Dalam pendapat yang kuat menyatakan hukumnya makruh. Dan juga kesunahan yang ketiga, selain tadi di waktu sholat subuh, yang kedua di akhir rakaat daripada witir, separuh terakhir daripada bulan Ramadan, dan yang terakhir, yang ketiga di antara kesunahan untuk membaca kunut juga adalah wa bisa iri maktubatin, dan ada di rakaat terakhirnya daripada semua sholat maktubah selain subuh. Jadi semua sholat maktubah yang 5 mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh sudah memang khusus, sudah ada secara khusus kesunahan sendiri. Ini selainnya juga daripada subuh dianjurkan minal khamsi, daripada salat-salat yang 5 fi i'tidalir rakaatil akhirah, ada di i'tidal rakaat yang terakhir, karena memang disinilah tempatnya untuk mengerjakan kunut. Walau masbuqan, walaupun dianya adalah orang yang masbuk, cuma pengerjaannya konata ma'a imamihi. Kalau masbuk kunutnya hanya sekedar mengikuti imamnya saja, mengikuti imamnya saja. Misalkan dia dapatnya di rakaat kedua imam, yang berarti imam sudah rakaat terakhir, dianya masih kurang 1 rakaat lagi, ya, imam mengerjakan kunut di rakaat terakhir, dia ikut kunutnya. Ini makmum adalah mengikuti imamnya saja, ya, mengikuti imam. Kunut untuk apa tujuannya di sini? Linazilatin, karena suatu musibah yang turun, nazalat bil muslimina, yang turun atau menimpa kepada orang-orang muslim. Bahkan di sini walau wahidan, walaupun yang tertimpa musibah hanya 1 orang. Jadi 1 orang muslim seluruh dunia nggak ada yang kena musibah, cuma 1 orang misalkan. Ya, kalau seperti ini tidak ada yang kena musibah, hanya 1 orang saja yang kena musibah. Bagaimana? Walaupun, bahkan kesunahan ini adalah walau bukan orang yang tertimpa musibah. Misalkan daerahnya dia aman-aman saja. Nih, di daerahnya dia aman, tidak ada musibah, tidak ada peperangan, tidak diserang juga oleh musuh, tidak ada satu bencana, aman. Tapi ada saudaranya dia terkena musibah, ada orang muslim daerah lain yang terkena musibah. Bagaimana? Sunnah bagi orang muslim yang lainnya juga mengerjakan kunut nazilah.
ya mengerjakan kunut nazilah. Ini bahkan walaupun dari apa? Satu orang saja yang tertimpa, satu orang muslim di seluruh pelosok dunia hanya ada satu yang terkena musibah. Bagaimana? Tetap bagi yang lainnya sunnah untuk mengerjakan kunut nazilah. Cuma kalau hanya satu, ketentuannya sunnahnya adalah apa? Ta'adda naf'uhu. Kalau dia memiliki manfaat yang bisa tidak hanya kepada dirinya sendiri, tapi manfaatnya besar kepada orang Islam yang lainnya. Jadi dia punya pengaruh, punya satu manfaat yang besar kepada orang-orang Islam yang lainnya. Dicontohkan seperti apa? Ka'asril alim awi syuja. Seperti ada seorang ulama ditawan musuh. Ada para pemberani, pejuang, misalkan apa, komandannya dia lagi ditawan oleh musuh. Nah, ini komandannya dia, ini kan apa? Memberikan satu manfaat yang besar kepada orang Islam yang lainnya. Orang alim, seorang ulama ditawan oleh musuh, bagaimana? Sebagai satu musibah juga bagi orang-orang Islam yang lainnya. Dianggap, makanya nyatakan apa? Sunnah untuk mengerjakan kunut nazilah. Ini kalau satu ada qaid seperti ini. Inta ada naf'uhu, kalau apa, kemanfaatan padanya itu bisa menjalar kepada orang Islam yang lainnya. Adapun kalau lebih dari satu, bagaimana? Seperti yang kemukakan oleh apa, Syekh Jamal dalam Hasyiahnya Al-Jam, nyatakan apa? Kalau dua saja, nyatakan tidak harus ada ketentuan ta'adda naf'uhu. Tidak harus dia memiliki kemanfaatan, karena apa? Sudah lebih dari satu. Jadi qayyid ta'adda naf'u ini kalau hanya satu orang saja yang tertimpa musibah, baru dinyatakan bagaimana? Syarat orang tersebut harus ta'adda naf'uhu li ghairihi minal muslimin. Dia memiliki manfaat yang juga apa? Bisa diambil oleh orang-orang lain daripada orang-orang muslimin. Baru dianjurkan kepada yang lainnya untuk mendoakannya di dalam sholat, yaitu melalui kunut nazilah. Wadzalika lil ittiba', ini juga dinyatakan apa? Adalah lil ittiba', karena mengikuti atau karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi juga mengerjakan demikian ketika apa? Ada yang melakukan pembunuhan kepada sahabat-sahabatnya beliau, maka Nabi pun mendoakan di dalam sholat fardu yang semuanya ada 5 ini, mendoakan dengan melakukan kunut nazilah. Wa sawaun fiha al-khaufu walau min aduwin muslimin. Baik ada kalanya di dalam nazilah, musibah, kejadian yang turun mengena orang muslim itu ada suatu ketakutan, ada suatu kekhawatiran. Misalkan apa? Ancaman musuh, misalkan penyakit, mana ini contohkan al-waba. Nih, walaupun dalam masalah ini apa? Terdapat satu kekhawatiran sekalipun, walau min aduwin muslimin, bahkan kalau ketakutannya itu adalah berasal dari musuh-musuh muslim juga, bagaimana hukumnya? Tetap dianjurkan untuk melaksanakan demikian. Nih, wal qahtu, ataukah kemarau panjang, wal waba'u, ataukah lagi musim wabah menjalar, penyakit yang menyebabkan banyak orang meninggal, orang muslim meninggal gara-gara wabah penyakit, atau juga karena apa? Ta'un misalkan. Nah, ini akhirnya banyak dari orang muslim yang tertimpa, bahkan menjadi apa? Meninggal dunia karena sebab penyakit itu. Dianjurkan kepada yang lainnya untuk melakukan doa di dalam kunut nazilah. Wa kharaja bil maktubah, tadi nyatakan wa bisa iri maktubatin. Sair di sini kan dinyatakan as-sair itu apa? Menurut pendapat al-masyhur di dalam apa? Ulama ahli lugha adalah min su'ri. Minas su'ri maknanya al-baqi. Jadi memang kalau menurut ahli lugha ada dua makna dalam sair. Ada mengambil dari sair itu adalah min suril Madinah. Sur Madinah berarti apa? Pagar daripada Madinah, yang berarti di sini apa? Mayuhituhu,
apa yang mencakup secara keseluruhan sehingga dimaknai jami', maknanya kul. Tapi itu bukan makna yang tepat dalam masalah ini. Karena apa? Justru al-masyhur inda ahli lughat menyatakan sair itu minas su'ri, bekas. Nah, berarti di sini maknanya apa? Baki maktubatin, sisa dari solat maktubah yang disebutkan yaitu subuh. Berarti itu sisa. Ada yang menyatakan maktubatin wa kharaja, maka akan dikecualikan dengan kalimat al-maktubah, solat fardu, yaitu an-naflu, solat sunnah, walau idan, bahkan solat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah sekalipun, seperti solat id, solat id ataukah solat yang lainnya, termasuk juga yang wajib tapi fardunya bukan fardul asli tapi li'aridin, seperti apa? Wal mandhuratu, solat yang dinadari, walaupun sekarang hukumnya wajib, cuma kewajibannya bukan al asli, bukan fardul asli tapi li'arid, ya, karena ada iltizamun nafsi berupa nadar. Nah, itu karena li'arid, maka bagaimana? Bukan fardul asli, dinyatakan fala yusannu fihima, tidak disunnahkan melakukan kunut nazilah dalam dua solat ini, solat sunnah ataukah solat yang wajibnya li'arid seperti solat karena nadar. Ya, yang hanya sunnah kalau fardunya adalah fardu asli, yaitu shalawatil maktubah. Ya, shalawatil maktubah selain subuh, mulai dari zuhur, asar, maghrib dan isya. Rafi'an yadaihi, dalam keadaan, ini hal daripada satu yang mahdzuf yaitu al-qanit, orang yang melakukan kunut, dalam keadaan mengangkat yadaihi, kedua tangannya dia, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan dua pundaknya, walau halas sana'i, walaupun itu adalah halas sana', ketika melakukan membaca as-sana. Karena di dalam kunut sendiri, makanya kan kunut itu intinya adalah apa? Ad-du'a, du'aun makhsus yastamilu ala zikrun makhsus yastamilu ala du'a wasana, zikir secara khusus yang mencakup, terkandung di dalamnya doa dan juga pujian. Ya, hingga dalam asli sebenarnya apa? Dalam bacaannya pun la yata'ayyan, tidak tertentu seperti halnya al-warid. Enggak, walaupun mau doa sendiri bagaimana hukumnya? Boleh. Nih, yang penting kesunahnya adalah Pak, terkandung di dalamnya ada unsur doa dan juga unsur pujian. Seperti apa? Dicontohkan misalkan apa? Allahumma firli ya ghafur. Itu cukup sudah menjadi kunut. Ya Allah, ampunilah aku. Ini sebagai doa, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun, itu sebagai pujian. Sudah ada doa dan juga sana, itu sudah cukup. Nah, dalam hal ini apa? Di dalam kunut yang warid juga ada doa, ada sana. Sananya di mana? Dalam masing fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, itu seterusnya adalah dianggap sebagai sana pujian kepada Allah. Kalau dari awal Allahumma hdini fiman hadait, doa. Tapi ketika mulai dalam bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik adalah sana, sebagai pujian kepada Allah. Walaupun itu adalah keadaan sana yang hanya berupa pujian kepada Allah, bukan memohon. Kalau doa sudah jelas memohon kepada Allah. Memohon dengan apa? Dengan tangan meminta, mengangkat tangannya memang sudah jelas. Tapi dalam asema kesunan mengangkat tangan juga walaupun dalam keadaan ketika pemujian kepada Allah. Ya, dalam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tetap tangan dalam keadaan apa? Diangkat sejajar dua pundak. Kasairil ad'iyah, ini juga seperti apa? Doa-doa lainnya selain doa kunut, semuanya juga kan dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Cuma nanti ada pengecualian. Lil ittiba'i, lagi-lagi karena apa? Mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kesunahan untuk mengangkat kedua tangan, wa haitsu da'a li taghsili syai'in, sekiranya dia berdoanya adalah untuk supaya dia bisa mendapatkan sesuatu daripada kebaikan, contohnya kadaf ibalain,
seperti di dalam masalah apa daf'i bala'in anhu fi baqiyati umrihi, seperti menolak bala. Artinya kalau daf'il bala berarti belum tersentuh bala. Itu kalau sudah ada dafa, kalau dafa di sini berarti apa? Usaha untuk menghindar, yang berarti belum terkena bala. Itu sebelum terjadi artinya apa? Berarti memohon satu keselamatan minal bala. Ya, memohon keselamatan supaya tidak tertimpa juga bala minallah. Kadafil bala, atau memohon segala apa? Kebaikan dunia atau kebaikan akhiratnya dia fi baqiyati umri, di dalam sisa umurnya, maksudnya ai apa? Fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya, ini hingga akhir daripada umurnya dia untuk bisa misalkan mendapatkan keselamatan. Nah, ini ditahsili syai'in. Sunnahnya apa? Jala batna kafaihi ila samai. Maka apa? Disunahkannya menjadikan bagian dalam daripada bagian batin daripada telapak tangannya dia diarahkan ila sama, ke langit. Jadi seperti halnya orang biasa begini. Ini menjadikan batnal kafnya adalah ke langit. Ini kalau memohon sesuatu untuk mendapatkan suatu kebaikan, diangkat demikian. Auli raf'i bala'in, atau untuk menghilangkan rafa izalah. Nah, ini yang berarti apa? Kalau raf'i sudah tertimpa bala, kemudian memohon untuk apa? Dihilangkan bala yang menimpanya. Dihilangkan bala yang menimpanya. Ini li raf'i bala'in. Nah, kalau untuk li raf'i bala'in maka dikatakan waqa'a, yang sudah terjadi bihi, pada diri orang tersebut, maka bagaimana sunnahnya? Ja'ala dhahrahuma ilaiha, dibalik di dalam doanya, yaitu apa? Ja'ala dhahrahuma, menjadikan dhaharnya itu menghadap ke langit. Jadi kalau untuk apa? Lirafil bala, untuk apa? Menolak bala, misalkan yang sudah menimpa dirinya, supaya Allah angkat balanya, musibah ini, maka menjadikannya dalam kesunahan doanya adalah apa? Dhaharnya yang dihadapkan ke langit. Ya, ini menjadi satu kesunahan demikian. Sehingga dalam masalah ini apa? Ketika karena ini lidafil bala, lirafil bala, makanya bagaimana kalau di dalam kunut kan ada bacaan waqina syarra ma qadait. Ya, dan jagalah kita dari segala yang telah menjadi ketentuanmu. Nanti dalam penafsirannya syarra ma qadait itu bisa namanya syarrul qada atau ka al maqdi alaih, apa yang sudah ditetapkan kepadanya. Nah, ini kan menjadi untuk lirafil bala berarti. Maka bagaimana? Apakah dianjurkan juga untuk apa? Membalik telapak tangannya dia sehingga menjadikan zahar dari dua telapak tangan dia justru yang menghadap ke langit. Di sini terdapat khilaf bainal ulama. Kalau menurut Syekh Jamal Ar-Ramli, Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli menyatakan na'am yusannu dzalik. Disunahkan untuk membalikkan demikian. Tapi apa? Dalam fatwa abahnya Syihabur Ramli, ya, abahnya dari Syekh Jamal Ar-Ramli tadi, yaitu Syekh Ahmad Ar-Ramli, menyatakan tidak disunnahkan. Karena apa? Memandang di dalam sholat tidak dianjurkan banyak gerakan. Ini dalam masalah, karena dalam sholat tidak dianjurkan banyak gerakan. Walaupun juga akhirnya banyak dari ulama yang lebih mendukung dalam fatwa anaknya dia, yaitu apa? Dianjurkan untuk membalik. Ya, dianjurkan untuk membalik. Wa yukrahu ar-raf'u li khatibin. Ada riwayah enggak di situ? Istihbab untuk garbu itu. Ada riwayah enggak? Ada ya. Terus Wa yukrahu, dan dimakruhkan ar-raf'u, mengangkat kedua tangannya li khatibin, bagi seorang khatib. Kalau khatib gak perlu ngangkat kedua tangan. Halatad doa, ketika di tengah-tengah doa. Cuma di sini ada mustasniat, pengecualian, yaitu apa? Kalau di dalam khutbatul istisqa, karena memang riwayatnya Nabi mengangkat kedua tangannya justru kalau apa? Di dalam khutbatul istisqa.
Tapi kalau khutbah yang lainnya seperti khutbatul Jum'ah tidak disunahkan, bahkan menurut di sini nyatakan makruh mengangkat kedua tangannya dia. Ya, bagi khotib makruh kalau doa mengangkat kedua tangannya. Tetap dalam posisinya apa? Yang kiri memegang tongkat, yang kanannya memegang pinggiran daripada mimbar. Jadi tanpa untuk mengangkat kedua tangan, walaupun itu adalah ketika doa bagi seorang khotib. Ya, dikecualikan kalau di dalam khutbah istisqa, dalam khutbah ketika melaksanakan sholat istisqa, memohon untuk turunnya hujan, bagaimana? Karena ada riwayat bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangan, maka di sini dikecualikan, disunahkan walaupun bagi khotib untuk mengangkat kedua tangannya dia. Apa dalam bacaan kunutnya yang warid daripada Nabi? Binahwi Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Bacaan Allahumma hdini fi man hadait hingga selesai, yaitu apa selesainya? Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, ay ma'ahum. Nah, di dalam 3 kalimat di sini fi-nya bimaknal ma'ah. Fi bimakna ma'ah. Allahumma hdini aidullani, ya Allah berikan petunjuk kepadaku yang bisa menyampaikan aku kepada apa yang menjadi tujuanku. Fi man hadait, ay ma'a man hadait, bersama dengan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Wa afini, berikan keselamatan kepadaku. Bisa nanti dalam bahasa ini afini ay min mihani dunya wal akhirah. Ma'a man afait, ya, fi man ay ma'a man afait. Wa tawallani, bisa dalam makna tawallani ay gurribni ilaik au unsurni. Tawalla bisa makna apa? Nasara yang suruh kan. Ay unsurni, dalam segala keadaanku, fi jami ahwali, fi man tawallait ay ma'a man tawallait. Ya, bersama dengan orang-orang yang telah engkau berikan pertolongan. Ini makanya katakan bimakna fi-nya di sini bimakna ma'ah, hingga diartikan di sini ay ma'ahum. Di dalam 3 kalimat di atas maknanya ma'ah. Li andarija fi salkihim, sehingga apa? Aku bisa masuk di dalam jalan-jalan mereka, yaitu jalan orang yang telah engkau berikan petunjuk, orang yang telah engkau berikan keselamatan, dan orang yang telah engkau berikan pertolongan. Wa barik li fi ma a'tait. Nah, kalau fi yang di dalam kalimat ini fi hakikah. Dan berikanlah satu keberkahan, ai ziyadatul khair, tambahan kebaikan kepadaku, fi ma a'tait. Fi-nya benar-benar makna fi di sini, fi hakikah, pada apa-apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah diriku dari segala yang telah engkau tetapkan.